podcast with Magdalene again. This time I'm going to talk about Delta virus. Saya ingin memperlengkapi saudara ini supaya saudara begitu hati-hatinya terhadap Delta virus. You can't play around with this Delta virus, everyone. Yeah, Delta is very, very dangerous, very, very powerful virus. Saya sudah mengalaminya. Gimana awalnya saya mengetahui bahwa ciri-cirinya kami bertiga, kami dapat ciri-ciri yang sudah dinyatakan bahwa itu adalah ciri-ciri Delta virus. Gimana ciri-cirinya? Oke, saya ceritakan dulu gimana saya mendapatkannya. Waktu itu kami bertiga sedang perjalanan ke Jakarta dan kami mau cari barang. Akhirnya kami sampai di satu tempat dan kami berdua keluar mobil and saya melewati beberapa orang yang ada di situ dan saya merasa syak gitu, saya nggak enak hati gitu. Akhirnya anak rohani Selfie bilang begini, "Mom, you better go inside the car." Oke, saya bilang oke, saya juga udah ngerasa nggak enak nih. Padahal saya baru lewat aja ya. Berarti saya ini papasan sama orang. And then Selfie nunggu sebentar dan kemudian barangnya dapat dan dia masuk kembali ke mobil. Kami balik ke rumah, perjalanan masih sekitar 1 jam dan saya ngerjain sesuatu. Biasa kalau di mobil saya bawa kayak meja khusus gitu yang bisa saya nulis gitu dan saya bisa baca dan sebagainya. And then saya nyantai dong di belakang itu, saya bisa selonjor gitu sambil saya bawa bantal dan kemudian saya mengerjakan sesuatu. Kira-kira mungkin 35 menit kemudian 40 menit gitu, nggak sampai sejam gitu, saya kok kok ada something wrong entered my throat. Kok aneh, kok saya rasa aneh gitu loh. Nya itu nggak wajar dan saya kan nggak batuk selama ini. Jadi ada 3 kali tuh saya merasa something. Dan segera di tas saya selalu sedia ini aniseed fisherman. Atau saya juga punya jenis yang seperti ini, mandarin and ginger. Right? Atau kalau nggak ada, saya juga suka strepsil yang begini dan warna merah. I love them so much. Nah, ini selalu ganti-ganti di tas saya, selalu ada. Saya nggak endorsing ini, tetapi I love this guy so much. Ini adalah first aid ya, pertolongan pertama kalau kalian nggak bawa apa-apa. And then sampai di rumah, saya langsung bikin ramuan. Ini nih ramuan pertama saya. Saya langsung minum ini dan besoknya beberapa hari kemudian saya minum ramuan tersebut itu 3 kali sehari, pagi, siang, dan malam. Dan saya memakai olive oil yang first press cold ya, yang perasan pertama. Nggak semua olive oil itu first press cold ya. Olive oil ada yang untuk masak dan sebagainya itu cair dan mungkin campuran. Not very good untuk dikonsumsi, tapi saya pakai yang first press cold. Lalu dengan juga madunya terserah, saya pas pakai madu ini dikasih si Shira, salah satu murid. Thank you so much sis, love you. Oke, lalu kemudian saya besoknya, karena malam itu saya nggak bisa bikin macam-macam ya karena udah malam, dan saya bikin ramuan ini aja karena di kulkas saya selalu ada ya. Yang berikutnya besoknya saya langsung bikin empon-empon. Ini dia resep empon-empon saya.
Nah, good kan? Ini empon-empon ala Mbok Magdalene, ala Jawa. Kulo wong Jawi. Kalau for you out there who are in another country, you can go to the Asian market and get this empon-empon ingredients. You can call it empon-empon whatever, but we call it empon-empon here. President Jokowi also used to have this kind of empon-empon, and he also, I think he brought seorang embok from Jawa, from Solo, to come to the istana to make empon-empon for him, specialty empon-empon specialist. Lalu akhirnya what happened next? Saya kalau malam, nah ini dia. Jadi malam hari itu saya melakukan 3 ritual. Ritual pertama yaitu tadi ramuan pertama, lalu yang kedua saya langsung iris bawang merah. Saya nggak sediain bawang merah, tetapi this is what I did last night. Saya tadi malam pun pakai ini, saya ciumin terus sebelum saya kasih di sebelah saya untuk teman saya tidur. Ya, karena ini buang racun. Dulu saya punya teman waktu saya sekolah di Korea. Pernah sekolah di Korea. 안녕하세요. 안녕하십니다. 몰라세요. 화장실 어디세요? 화장실. 감사합니다. 저 많아요. 사랑해요. And then 감사합니다. Lalu apalagi ya yang penting, kata-kata yang penting. 사랑해요. 사랑합니다. Oke, itu nggak penting. I'm so sorry. I'm sorry. Nggak fokus nih. Oke. Itu lalu saya juga memakai ini, diffuser. Pencet ini ditetesin sama ini. Yang penting adalah yang living ya. Ini yang living. Kalau merek yang living ini, dia itu menyembuhkan. Karena ada anak temennya murid-murid itu, mereka pakai yang living, bukan yang merek ini. Kalau ini saya milih merek Brain Power karena saya butuhkan untuk otak saya. Kadang-kadang nggak harus ini ada yang lebih murah lavender. Kalau yang itu 1 jutaan. Mahal banget. Ini mahal. Ini nggak mahal, lavender. Oke. Ini dari anak saya Juki and Henny. Ini mahal. Saya udah ganti. Ngomong mahalnya semahal. Ya, saya beliin untuk papi saya juga. Papi saya tuh butuh untuk his brand. Kadang-kadang lupa. Saya nggak lupa. Jadi saya butuh untuk kebutuhan my brain power supaya powerful brain. Jadi ini waktu diffuser gitu ya, dia keluar uap dan uap itu menyembuhkan. Nah, kalau hari-hari kerja saya pakai ini. Hari-hari kerja tinggal dikasih air kemudian ditetesin 3 atau 4 tetes. Jangan lupa waktu saya sekolah di Korea, my goodness I forgot about that. Teman saya itu orang Kazakhstan, dokter, saya masih ingat namanya, Dr. Son Inte. Dia tiba-tiba dari dapur bawa bawang bombay, onion. Saya bilang, what is that for? Dia bilang, hah? Dia lagi flu berat, lagi gitu ya. Oke. Jadi saya belajar bahwa bawang bombay, bawang merah, bawang putih itu sangat bagus sekali untuk kesehatan, dan bawang merah dan bawang bombay khususnya bagus sekali jikalau kita butuh untuk nyedot racun. Lalu malam itu juga sebelum saya tidur saya minum susu. Kebetulan saya punya susu kotak ya, sedia banyak ya susu kotak untuk bikin kue. I love bikin kue.
Jadi saya memperlengkapi dengan ini. Nah, tiba-tiba sini saya sakit, besoknya sakit. Ternyata besok-besoknya saya temuin mereka berdua sama-sama tenggorokannya sakit, guys. Tenggorokan mereka sakit. Oh, lalu lidahnya rasa kering banget, lebih dari makan micin gitu ya, makan micin sesendok. Nggak makan micin aja saya bisa kering sininya. Udah terbiasa nggak makan micin puluhan tahun gitu ya. Kalau masak tanpa micin, it's okay. Nah, tenggorokan sakit, terus kepala kadang ting gitu, tapi nggak gimana banget, tapi sakit gitu. Kalau mereka yang lain simptomnya beda, jadi tiap-tiap kita beda, tergantung tubuh kita, imun kita ada komorbiditas atau tidak. Kalau tidak ya hanya sedikit sengkring-sengkring aja gitu rasanya. Yang lain tuh ada yang satu kakinya, lutut, tulang lutut, tulang kaki itu rasa sakit gitu ya. Terus yang satunya ada rasa, wait a minute, batuk-batuk karena dia ada asma ya. Jadi dia itu, jadi kami, wah, gimana ya? Padahal kan tanda-tanda Crohn's itu kan, gitu. Batuk-batuk, demam, dan kemudian sesak nafas. Nah, dia agak sesak nafas gitu. Jadi saya terus dalam 1 minggu itu saya susu 1 hari 2 kali, lalu ramuan pertama 1 hari 3 kali, ramuan yang empon-pon tiap malam ya. Kemudian saya pakai ini tadi untuk diffuser, dan kemudian ini untuk di malam hari. Lalu apalagi ya? Saya bikin jus, tentunya jus itu everyday. Buat saya itu my daily lifestyle. Saya pakai jus, buah itu sudah pasti. Saya itu makannya tuh banyak sekali buah dan sayur. Sayur, salad itu sudah pasti ya. Jadi dalam 1 minggu terus badan agak sakit, agak capek, terus maunya tidur gitu bawaannya. Nah udah. So, udah. Oke, kami hampir oke. Terus kami bilang, apa lebih baik kita periksa antigen ya? Oke, periksa antigen. Waktu kami drive thru, yang lain itu pada ngantri, kasihan, mungkin mereka nggak tahu bagaimana daftar untuk drive thru ya. Jadi di dalam mobil aja kami bertiga gitu, nggak banyak yang ngantri. Kami nomor berapa? Entah 23 atau apa gitu. Terus, nomor 23 jadi ingat sesuatu. Sesuatu apa? Nomor rumah lama. Oke, terus udah kami ngantri, tinggal dongak gini, terus hidungnya disogok-sogok dan diambil. Kami nunggu 1 jam. Gimana ya hasilnya, gimana ya? Hasilnya negatif. Hasilnya negatif. Well, that's wonderful. We thank God about that. Udah, tahu nggak? Hari-hari itu, saya itu bisa mimpi. Pertama, saya mimpi ada benda kuning dan itu bulat, terus berduri-duri, persis dengan apa yang kita lihat itu simbol-simbol Crohn's virus, tapi Delta ternyata kuning. Jadi kita langsung lawan dengan kekuningan ini. Ya, saya nggak tahu bahwa itu ada kuning. Baru hari-hari kemudian saya tahu itu kuning, bukan kuningan ini. Just kidding. Tetapi ini memang menyembuhkan. Untuk first aid aja, first aid ya. Lalu ada kuning lagi. Sisirnya pres. Lalu dalam 2 hari saya
mimpi lagi. Itu kayak nggak mimpi, saya baru ketiduran sedikit gitu, tiba-tiba saya ngeliat itu makhluk, kali ini makhluk bentuknya model kayak manusia gitu, wajahnya saya nggak lihat, tapi atasnya pakai putih, bawahnya celananya pakai kuning, bawahnya kuning gitu ya. Lalu apa ya, itu bisa masuk lewat salah satu pintu baru, yang baru ada tambahan pintu gitu ya di dekat tempat kami. Ada tambahan pintu yang saya selama ini belum urapin gitu. Biasanya pintu-pintu semua udah diurapin dong, semua jendela-jendela. You udah belum? You punya rumah. Pintu-pintu, jendela-jendela, urapin dengan minyak. Minyak apa? Oh good. Minyak baby oil aja. Baby oil aja, didoain dalam nama Tuhan Yesus, aku rapin minyak ini untuk mengurapi rumahku supaya dijauhkan dari segala roh-roh dan sebagainya dalam nama Tuhan Yesus. That's all. Ambang-ambang minyak aja. Ambang-ambang minyak, ambang-ambang pintu. Ambang-ambang pintu itu diurapin dengan minyak. Udah, lalu saya itu bisa ketakutan gitu. Langsung saya bangun, waktu bangun saya lihat setengah satu mah belum apa-apa ya. Saya bisa ketakutan. Padahal my goodness, hari-hari tuh ngusirin setan, Saya tuh doain orang, yang orang ada hantunya, ada jinnya, ada kuntilanaknya, itu saya tuh pelukin, saya dekap, saya urapin kepalanya, nggak takut. Tapi ini kok bisa bikin saya terintimidasi gitu. Dalam kehidupan baru 2 kali tuh saya mimpi yang seperti ini. Ya, yang lainnya tuh ya adalah dulu itu cuman kayak bikin saya gentar atau apa. Itu kayak nightmare aja gitu ya, yang dulu pernah saya ceritain tuh dulu itu waktu saya di US ya. Nah, selama saya di sini pelayanan itu saya ngadepin roh-roh yang seperti ini. Selama ini saya nggak pernah tahu, baru ini kali kok bisa bikin gitu. Jadi so I deal with that very quickly. Saya langsung doa dan saya langsung keluarkan mereka. Dan saya nggak takut lagi, dan that's it. Artinya saya mengerti bahwa di balik Koronces ini ada roh-roh yang menunggangi sekalian gitu ya. Tetapi mereka nggak bisa masuk. So itu yang bisa saya sampaikan kepada kalian-kalian yang di luar sana. Just be very careful about this virus ya, this Delta virus. This is something yang ditunggangin oleh kuasa kegelapan ya, ada maksud-maksud orang jahat dan ditunggangin oleh kuasa kegelapan. Lalu udah, saya rasa sudah selesai, sudah bersih ya. Lalu saya pergi lagi ke supermarket. Waktu saya pergi ke supermarket, baru masuk tuh gak ketemu orang, dan saya cari supermarket yang kurang laku gitu, benar-benar yang gak banyak orang. Waktu masuk, tiba-tiba saya langsung saya lari ke susu ya, ke tempat penjual susu itu ada milk section ya. Saya beli yang kotak, langsung saya dalam nama Tuhan Yesus langsung saya minum. Saya kasih anak-anak saya juga untuk cepat kalian minum ya, jangan sampai sakit gitu. Padahal apa, semuanya saya tuh pergi kemana-mana pakai masker double bahkan triple ya, ke dokter itu juga pakai face shield, hanya saja sayangnya nggak pakai topi sama shield itu, yang head shield. Nah itu yang sayang. Tapi kemana-mana bahkan lengkap, pakai sarung tangan, lengkap lah, bersih gitu. Tapi bisa tetap kena atmosfernya, bisa begitu. Ketahuilah bahwa ini Koronces ini ya, Delta ini dia virus dulu ya, virus Koronces ini dia ada di leher itu, dia bisa bertahan selama 4 hari sebelum dia turun. Itu sebabnya
sebelum dia turun, kita harus perangin dulu baik-baik, hari demi hari, sehari 2 kali, 1 kali, 4 kali, lakuin gitu. Bahkan saya bikin ramuan khusus yang buat snack saya. Saya bikin ramuan snack, maybe you don't like it. Garlic, bawang putih dengan madu cair. Ya, saya iris tipis-tipis gitu, lalu dimasukin, direndam selama beberapa hari di kulkas, kemudian diiniin aja 1 sendok kecil ya, 1 sendok teh tiap kali saya ngemil gitu. Nanti siang gitu ngambil lagi, nanti berapa jam kemudian, pokoknya kalau buka kulkas bisa ngambil itu gitu, bisa kayak gitu banget. Nah, saking saya concern gitu, jangan sampai ini turun ke paru-paru, sebab kalau udah turun ke sana sudah repot gitu. Jadi kita harus perangin dulu lebih dini ya. Dan karena ternyata virus ini dia bisa nyerang itu dalam waktu beberapa detik aja. Dan karena dia masih hidup di permukaan udara, itu bisa hidup 16 jam. Jadi nggak main-main ini. Buka sedikit, kena atmosfernya sedikit, langsung kalau ada bisa keserang. Saya nggak peduli lah, ada dokter yang bilang itu nggak mungkin ada di udara, nggak mungkin bisa nempel, nggak mungkin bisa gini dan gitu. Saya bilang saya sudah mengalaminya sendiri, bahkan 2-3 kali. Saya setelah beres-beres sampai rumah sembuh lagi, saya pergi lagi, dan kalau di luar bisa begitu lagi. Nggak ada atmosfer udara, nggak ada apa. Kalau keluar ke beberapa tempat itu bisa begitu. Saya tahu ada serangan, selain serangan virus, serangan roh jahat. Itu sebabnya you be careful, and then a lot of prayer. Saya berdoa kalian semua sehat, gak ada yang kena ini. Kalau kena, ini pun bagus untuk antibody kita. Ini bisa jadi antibody yang mana itu namanya akhirnya menjadi natural herd immunity. Kalau vaksin itu kan artificial herd immunity. Justru ini adalah bantuan alam. Ini adalah sistem bantuan alam semesta bagi kita. Kalau kita kena begitu, kita jaga diri kita kuat, kita sehat, itu menjadi kekuatan antibody kita, herd immunity kita. Right? So be careful out there, stay healthy, and for you who are very ill today, yang ada di ranjang rumah sakit atau di rumah yang lagi isoman, I pray for you all, get well very soon, God be with you, God bless you all. Okay, love you, ciao.